Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Apa kabar kalian? Bagaimana kabarnya ya? Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media pastinya. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Silakan kalau mau follow ya. Kali ini kembali lagi di konten mengomentari yang selayaknya memang dikomentari, bukan mereview. Karena itu sudah dilakukan banyak channel tokusatsu lainnya. Bukan juga merosting, karena ya emang bukan roasting. Jadinya kita hanya bisa mengomentari ataupun mereview dengan gaya bebas lah, terserah kalian. Ini adalah sesi mengomentari Kamen Rider Revised episode keempat. Mari langsung saja kita ke videonya. Ya, boleh dibilang bahwa Revice ini semakin kesini semakin terlihat seperti Kamen Rider yang seriesnya ini emang beraromakan drama gitu. Ataupun di Jepang disebut dorama. Beda sama drakor coy, vibesnya gitu beda ya. Mainin emosional banget sih di episode 4 ini. Penulis Hantaki Noshita sejauh 4 episode ini masih berhasil membangun vibes berbeda di ranah tokusatsu. Keren sih. Emang basicnya penulis novel coy, gimana lagi ya? Gimana nggak menyayat hati lu gitu bro. Jago banget nulisin sudut pandang karakter 1, 2, 3. Ya contohnya di episode inilah, sudut pandang kasih sayang ibu, iri dengki adik kakak, sentuhan emosional seseorang yang mencoba memaafkan tapi udah terlanjur berlumur dosa gitu, yang udah ngerasa aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kayak gitulah, kayak lagu gitu. Itulah si Ayaka yang jadi Deadman lanjutan. Masih diliatin proses pergolakan hatinya sebagai manusia. Keren nih Mas Hanta ya, epic lah pokoknya writer ini gitu, bagus ya. Jadi lihat deh, nggak sesimpel kayak alurnya kayak Zio gitu ataupun Saber ataupun yang lainnya deh. Misal gitu, Zio, Sogo, Geis datang ke sekolah ngobrolin PR, ngangengong Zio si Sogo pengen jadi raja, ketemu Another Rider terus dilawan udah. Ataupun Saber kayak Toma ketemu Mei ngomongin revisi penulisan novel yang telat rilis terus ngangengong ada monster gitu aja, simple gitu. Nggak kayak si Revice ini. Dan Revice ini tuh kayak membuktikan dengan pengemasan yang jauh dari kata simple. Dan mainin hati juga sudut pandang si karakter ajib gitu ya. Di scene awal tetap pergolakan antara Daiji dan juga Iki, di mana Iki keke masih bisa kayak freelance sebagai rider. Karena Deadman di episode 4 ini keluar masih jarang-jarang ya. Cuma sehari ataupun 2 hari sekali keluar gitu lah. Wajar sih si Iki di sini masih ngerasa renggang gitu, dan ancaman Deadman belum kelihatan besar gitu ancamannya. Dan si Daiji mah emang panikan. Plus iri campur gitulah belum bisa jadi rider, ditekan sama atasan, dibully atasan karena keberanian yang gak cukup. Mungkin gak dibully sih, kayak disindir lah gitu pokoknya. Si Daiji maksa Iki harus full time jadi rider. Jangan WFH mulu lu Ki, PPKM udah kagak ketat gitu ya. PPKM udah gak ketat. Yang ketat-ketat mah banyak tuh di FYP TikTok, buset dah. Pokoknya by the way di scene lanjutan ini Sakura cantik banget ya. Kita lihat ya di scene selanjutnya ya. Tiba-tiba banyak yang mengwaifuin gitu, ngewaifuin dia nih di kolom komentar EQ Media gitu. Sakura-chan biasa nyamper Ayaka ke rumahnya ya. Dan reaksi ibu juga adiknya ya gitu-gitu aja gitu, gak tahu dan gak peduli atas si Ayaka. Ibunya nyangka dia lagi di rumah Sakura, basic lah pokoknya. Dan ya nggak ada gitu. Orang Ayaka lagi di markas Deadman. Kan emang fix si wanita bertudung di episode sebelumnya ya si Ayaka, wanita bertudung hitam itu ya. Ada info terbaru katanya harus bangkitin 6 Deadman, kurang lebih 6 Deadman yang kuat banget biar Gifu sama bangun dengan kekuatan supernya. Pokoknya gitulah. Dan lu lihat si Aguilera nyari tumbal kayak kesel nggak dapat permen gitu, lucu banget, manja gitu, kontras banget sama kejahatan yang dia buat gitu. Emang sengaja dibikin kontras gitu. Pokoknya the best, Aguilera mantap lah si sayang ya. Dan di sini info adalah ketika Deadman level awal dibangkitin ke level selanjutnya, di mana ada kontrak baru, tubuh si Inang nggak bakal bisa balik lagi katanya ya. Jadi murni Deadman form lanjutan tersebut, ungkap si cantik Aguilera. Tandain ya, info ini tandain. Nah, Ayaka lalu nelpon Sakura dan bilang makasih ya udah bohong dikit gitu. Meski Sakura juga nggak tahu kalau Ayaka lagi di markas Deadman. Sakura bilang kalau Ayaka kudu dateng ya besok ke acara idol-idolan adiknya dan baikan lagi sama ibunya gitu, kata si Sakura. Meski rencana Ayaka ya bukan begitulah pasti. Agak belibet deh, yang satu Sakura nama aslinya Ayaka Imoto, yang Ayaka atau nama artisnya Seiko disebut pasti Ayaka di Revice gitu. Jadi agak belibet menurut Om Hige. Di scene lanjutan kita ketemu sama Maniac Rider. Di ruang pribadi George ada banyak banget tuh kelihatannya, ada CSM Blade Buckle, Kabutik Zector, Kifato Bat, Sengoku Driver lah, banyak pokoknya. Ada SHF Ichigo, Grenzio, ada Mask Collection Decade, Saber, ada Oz, banyak pokoknya. Dan itu emang collectible item sih.
Bukan terlihat kayak property toy company gitu yang drivernya bukan sih. Menurut kalian gitu gak sih? Dan di sana George lagi olahraga sambil bilang bahwa Daiji bisa kok jadi rider katanya. Harus update diri dulu bos dengan beberapa syarat kata si George. Udah ada bau-bau aneh gak sih menurut kalian? Kayak syaratnya juga belum jelas dan kita gak tahu. Terus si George ini emang agak mencurigakan sih menurut Om Hige ya. Tujuan utamanya Phoenix sih kayak banyak yang disembunyiin gitu. Ya emang plot utama si Hanta Kinoshita ya gitu, merunut dan dari kisahnya Ichigo Nigo ya. Belt ataupun kekuatan super dari pihak jahat, entah ya. Bisa salah bisa enggak juga tafsiran ini. Kita lihat aja nanti ya. Terus scene dimana Miharu jadi idol, mirip-mirip kayak lagu-lagunya AKB sih ya. Yang mirip kayak Give Me Five gitu, yang lagunya Sakura no Utaga Machi ni Nagare Atoi Yuma Date Wakare. Atau kayak Heavy Rotation. Alur lagunya ya gitu-gitu aja gitu. Om lu wota ya? Skip, pokoknya takut copyright ya kalau lanjutin nyanyi. Di sana kelihatan juga gitu para wota-wota dengan light stick loncat-loncat sambil teriak-teriak Chojetsu Kawaii Miharu lah, kayak gitulah. Mirip-mirip sama kalian ya kalau nontonin JKT di FX Sudirman, ngaku loh. Kelihatan di sana juga ada Iki datang sambil bawa obento. Dikiranya mau piknik pinggir pantai ataupun sungai kali ya si Iki bawa gituan gitu. Sakura-chan juga kelihatan mikir ngapain sih Ki bawa gituan gitu, agak aneh mungkin ya. Iki ngebold satu hal, kasus kemarin belum kelar. Main firasat nih si Iki, bagus sih. Masih bisa realistis lah. Kasus berhubungan sama keluarga Ayaka dan Sakura ngasih tahu itu setelah teleponan semalam dengan Ayaka. Jadi masih masuk lah. Ayaka di sini adalah cinta pertama Iki, kata Sakura katanya ya. Seperti biasa komedi ala Vice di mana tektokan bareng Iki dan ngeganggu maksud orang lain karena orang lain gak bisa lihat si Vice gitu ya. Menurut Om Hige menghibur lah. Dan di sini sih pas Ayaka datang dan bilang ke mamahnya bahwa dia pas diculik, kenapa mamah gak khawatir gitu. Si Ayaka bilang gitu ke ibunya. Si mamahnya malah bilang, mamah tahu gak akan serumit itulah. Dan pasti baik-baik aja kan, gak culik-culikan gitu. Buktinya sekarang lu ada gitu. Dan Ayaka kan pernah juga gak angkat telepon mama. Kata si mamanya itu kayak gitu. Ini nih sudut pandang di mana Hanta Kinoshita masukin pesan kepada seluruh orang tua yang sibuk ataupun gak peduli gitu, yang bersifat kayak gini. Buat jangan kayak gitu kata Hanta mungkin ya. Nanti berabe masalah ke depannya. Masa gara-gara hal tersebut gak mau diangkat teleponnya ataupun gak mau peduli. Nah itu keren sih Mas Hanta ini ya. Pesannya banyak yang berbobot gitu. Dan di sana Ayaka udah kelewat kesel banget, pusing mamahnya kayak gitu mulu, gak sadar-sadar langsung deh aktifin Deadman dan kontrak dengan leveling Deadman fase selanjutnya alias fase kedua, di mana dia bakal tunduk sama Gifu sama dan gak bakalan bisa balik lagi ke wujud humannya dia. Lu perhatiin gak sih? Ada yang masih inget drama GTO gak sih? Itu tuh yang Grand Theft Auto. Maaf, Mas itu GTA maksudnya ya Mas, itu GTA. Oh iya sorry. Nah GTO, Great Teacher Onizuka, yang tahun 2012 dan kurang lebih tahun 2014-an. Atau yang lebih lawas lagi tahun 90-an mungkin ya. Ini vibes di sini mirip-mirip loh. Kena stres, bikin kekacauan. Terus Onizuka pendekatan emosional sambil melakukan fighting dan lain-lain. Terus si pelaku sekaligus korban nyesel dan tobat ya kayak gitu. Ini sih kembali lagi menurut Om Hige adalah hal yang baru. Beda vibes bahkan sama yang serius semacam Kamen Rider Vice ataupun Kabuto mungkin beda gitu vibesnya. Ini lebih tajam ke pandangan emosional dan sentimental mungkin ya, ajib lah. Dan kita lihat di sana juga ada Aguilera sama yang ganti outfit bro. Kita tandain si cantik ini ya, ganti outfit pas memantau Deadman-nya. Cosplay jadi gadis lucu dan imut dengan outfit pergi hangout gitu. Oh my god man. Pasti di next episode mendatang dia bakalan ganti lagi nih outfitnya ya. Suatu hal penyegaran yang memang kita butuhkan yang mulia. Ayo kasih rating 100 ya bisa ya. Pokoknya keren lah sudut pandangnya. Meskipun makin sakit hati pas si Ayaka dibilang bakemono gitu. Meskipun si mamahnya lihat coba ngeliriknya ya ke si Deadman Kongnya bukan ke si Ayaka gitu. Tapi si Ayaka makin sakit hati karena itu perbuatan dia. Cuma di menit 7:53 harusnya sih dibikin realistis aja gitu. Kayak si Daiji bawa koper kek. Ini si beltnya langsung ada gitu di tangan si Iki. Kurang sih menurut Om Hige ya. Soalnya kelihatan mereka semua gak pada bawa koper. Mungkin ya biar hemat waktu, tapi ya dibikin realistis bisa lah. Dan duo Revice pun melawan Deadman tersebut. Dan Ayaka pun teken kontrak dengan perusahaan idol tersebut. Deadman level kedua tersebut ya. Dan jadilah monster Deadman Kong fase kedua. Berkecepatan tinggi hampir bisa kayak menghilang gitu. Membuat Revice dan Vice sangat kewalahan, tepar gitu. Tapi muka monsternya keren loh, kayak serem gitu ya. Keren banget lah, mantap. Backsoundnya juga kelihatan, kalian denger gak sih? Serem kayak, ya kayak suara-suara cewek gitu kan. Kayak mungkin anak-anak di sana takut gitu. Ini vibesnya juga agak serem mungkin. Kita sih biasa aja ya. Takutnya malah diprotes kalau gini mulu gitu. Semoga enggak lah ya. Udah bagus banget soalnya vibes Revice ini.
Dan Aguilera menginjak Revice adalah kemauan kalian kan? Ngaku loh. Banyak yang nulis di kolom komunitas kami gitu. Ya kami ingin diinjak Aguilera sama, kami ingin gitu. Ya Om Hige juga mau lah. Skip. Di Kretek Abal juga mau lah Om Hige kalau sama Aguilera ya. Skip. Poin utama yang keren adalah menjelaskan tentang gak semua keluarga itu bahagia. Meski nantinya kalian semua bakal membutuhkan keluarga. Berat banget sih ya. Maksudnya tentang keluarga ini sudut pandangnya di sini berat ya. Keren ya. Ayaka lalu pergi dan membawa adiknya Miharu sebagai Sandra Dewi. Sandra culik lah. Salah, kok Sandra Dewi. By the way, keren banget acting si Iki ya. Udah dorama banget lah si Revice ini standarnya. Scene selanjutnya di mana Daiji marah besar, seperti gak memandang terlalu besar hal ini, kayak sepele, keren. Acting mereka emang the best gitu, sejauh ini mantep banget lah. Masuk di akal kenapa mereka bisa bersikap seperti ini basicnya. Good bos. Daiji si kurang cinta, kurang 1 sendok cinta. Scene di mana Daiji dan Iki yang sama-sama menjenguk ibunya. Meski saling tidak bertemu satu sama lain juga keren, drama banget. Manis sih ini. Di mana orang tua sebagai tempat kamu curhat, di mana mama yang baik selalu mendengarkan anaknya dan tahu masing-masing sifat dari anaknya gitu, sifat satu sama lain, memberikan jawaban yang bisa dimengerti oleh masing-masing jalan anaknya. Good. Sebuah drama hangat dan juga backsound yang pas banget. Gak nyangka sih kalau ini bakal terjadi di tokusatsu, terutama Kamen Rider saat ini. Keren ini ya. Dan Daiji ninggalin Pitara Genome di sepedanya Iki. Coba nih, kalau ninggalin sepeda itu latarnya di Indonesia gitu ya, ditemuin bocil, dibawa itu dimain-mainin, keluar Deadman gitu. Kan kacau gitu ya. Dan selanjutnya scene di mana Ayaka menyandra Miharu sedang show off buat mau ngejatuhin si Miharu untuk memanggil ibunya gitu. Melakukan hal tersebut untuk memanggil si ibunya. Ya jalur cerita standar Jepang banget lah ya. Di sana Regu Phoenix juga bersiap-siap untuk mengamankan sekitarnya. Om Hige asli sih, benar-benar inget film GTO gitu. Di mana mainin perasaan kayak pas kalau nggak salah episode Urumi Kanzaki gitu, GTO 2012. Ada masalah bareng ibunya yang gak peduli juga. Terus Urumi pengen bunuh diri dan lainnya. Terus Onizuka datang ngasih pendekatan lewat emosional dan sentimental. Nah si Iki pun kayak gini. Contoh gitu, kayak hero di luar berubah juga gitu. Si Iki tuh keren gitu. Dan Iki pun ngelihat drama tersebut dan menahan Ayaka untuk gak menyerang ibunya. Karena hal tersebut kecengengan penyesalan udah terlambat bagi Ayaka. Karena dia gak bisa balik lagi ke tubuh manusianya lagi gitu. Dan lu lihat deh, si Vice, coba lihat di belakangnya, malah kayak di pinggir kayak ikut sedih gitu gak sih? Kayak merasakan manusia gitu. Ngakak si Om Hige. Itu iblis jadi ikut sentimental dengan hubungan manusia, jadi ikut sensitif. Keren sih, cuma pengen ketawa aja gitu. Dan obrolan menyentuh ibunya dan Ayaka pun berlanjut bener-bener kayak sinetron. Sampai-sampai tuh Deadman menangis. Sesudah mengcapek, mengsedih, mengdrama lalu menangis. Untung tidak meninggoy. Tapi gak lama air matanya lalu berubah menjadi darah. Karena mungkin kontradiktif kali ya. Dan Ayaka mulai membabi buta, melakukan penyerangan seperti kehendak dari si tubuh monsternya tersebut. Miharu pun terjatuh dari lantai atas dan Pitara Genome Form pun hadir dan menyelamatkan Miharu si idol. Kamu tahu nggak, ini aneh menurut Om Hige ya. Di saat George bilang bahwa Deadman fase kedua sebetulnya masih bisa diselamatkan, alias balik lagi ke bentuk manusia dengan melakukan Rider Kick, maka semua beres. Itu kata si George. Yang aneh adalah dari mana si George ini bisa tahu kalau hal tersebut bakalan works atau bakalan berhasil ketika di Rider Kick. Sejauh 3 episode kemarin kan belum ada tuh fase 2 seperti ini. Apakah George adalah erat kaitannya dengan Deadman markasnya, ataupun ada tujuan lain? Ataupun ada hubungan dibalik kebangkitan Gifu sama gitu? Ataupun karena mau nolong aja Ayaka yang udah gak berdaya? Gak tahu sih, cuma aneh aja gitu. Apa dulu pernah percobaan melawan Julio dan Ortega? Terus siapa ridernya dulu? Risetnya dari mana? Ini sih hal yang cukup mencurigakan. Serius sih bagi Om Hige, cukup mencurigakan. CGI pertarungan Revice, Pitara Genome dan Kong fase kedua ini ya lumayan bagus lah, cukup ya. Cukup membaik daripada episode remix sebelumnya. Good sih, ini lumayan lah. Dan Revice pun melakukan Rider Kick dan Ayaka berhasil diselamatkan dengan kekuatan cinta. Itu kata si Vice ya. Hal lucu sih pas si Vice bilang, itu mau ngapain? Mau sampai kapan lu gendong gitu sambil tatap-tatapan Ki? Kata si Vice gitu ya, lumayan lucu lah. Dan Ayaka pun diisolasi dulu gitu di ruangan Phoenix sambil ditemani ibunya penuh vibes kasih sayang. Dan Iki pun resmi jadi Rider Revice dan bergabung dengan Phoenix. Jadi dia nggak kayak WFH lagi lah. Kita tunggu aja ke depannya bakalan kayak gimana. By the way, kalian masih ingat gak di menit 14.38 lu lihat foto Iki bareng sama Daiji satu frame. Lu lihat aja dulu ya. Dimana Daiji diangkat jadi Kapten Phoenix. Dan di menit 22:56 si Ikinya menghilang secara perlahan. Dan Vice pun kaget tapi ketawa setelahnya gitu. Entah apa itu, kami belum mengerti. Apakah Iki perlahan akan menjadi iblis, terus jadi goib gitu alias gak kelihatan, jadi jin juga, gak tahu sih.
Cuma ini sangat membuat kami penasaran akan hal yang terjadi selanjutnya. Hal yang kami soroti kurang di episode ini adalah kami ingin pertengkaran dan pertikaian dari Ikki Daiji ini berlangsung lebih lama sih. Ini kayak terlalu cepat gitu, langsung membaik gitu. Satu episode udah membaik lagi. Gimana ya? Ya kami suka pertengkaran. Maksudnya intrik dimana bisa diperluas lagi jalan ceritanya dan lain halnya biar lebih menarik. Kayak terlalu cepat gitu. Atau mungkin di pertengahan bakalan ada pertengkaran lagi, mungkin yang lebih dalam dimana Daiji tetap gak bisa jadi rider. Terus ada intrik lagi, bisa aja. Cuma banyak banget poin bagus dalam episode keempat ini ya. Secara keseluruhan kemasan dari Revise ini makin bagus, mantep, keren. Kami suka mengikuti rider ini setiap minggunya. Alurnya, dramanya, sudut pandangnya lebih dewasa dari rider lain, dari rider-rider sebelumnya, maksudnya keren sih. Sakura yang semakin cantik ya, kita lihat tiap episodenya. Dan Aguilera sama yang ada kemungkinan sih berubah outfit saat meninjau para deadman selanjutnya di lapangan, membuat kami memberikan rating 100 buat episode ini. Mantap gak tuh? Hanya gara-gara itu kami berikan 100. Tenang, ini hanya berkomentar ya. Mungkin bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan Ngomongin Revise episode keempat.